Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Davina Jamil Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini aku bakal ngebahas mengenai sinopsis yang aku buat di salah satu mata kuliah yang kemarin aku jalani. Nah, kalian pasti penasaran kan apa saja yang bakal aku sampaikan selain sinopsis yang aku buat. Aku juga bakal membahas mengenai alasan mengapa aku memilih sinopsis tersebut, kemudian adakah pesan atau amanat dari cerita atau film yang akan aku buat, kemudian penokohan, latar tempat, dan lain-lain. Maka dari itu, jangan kemana-mana and check this out. Nah, untuk sekarang aku bakal bacain sinopsis yang aku buat. Nah, tetapi sebelum masuk ke baca sinopsis, aku mau ngasih tahu ke kalian bahwasannya aku menulis judul sinopsis ini adalah Kapal Pecah. Nah, genre yang akan aku angkat ini adalah genre film drama keluarga. Nah, karena penasaran sinopsisnya seperti apa, maka jangan kemana-mana ya. Kapal Pecah. Seorang anak perempuan bernama Nina berlari kencang menuju rumahnya. Seperti biasa, setelah pulang sekolah, ia masuk ke rumah dan langsung pergi ke kamar. Dengan tergesa-gesa, ia berganti pakaian sekolah dengan pakaian main, karena teman-temannya yang sudah menunggu di lapangan. Sore ini, Nina bermain bancakan, permainan tradisional yang masih disenangi oleh anak-anak. Nina pun bermain dengan teman-temannya. Ketika Nina sedang bersiap untuk melemparkan sendal tepat ke arah pecahan genteng, tiba-tiba ibunya memanggil untuk segera pulang ke rumah. Dengan rasa kesal, ia meninggalkan teman-temannya. Karena jika tidak, Nina tahu apa yang menjadi konsekuensi jika tidak mengikuti apa yang menjadi perintah. Ketika memasuki rumah, Nina merasa suasana begitu tegang. Bergegas, Nina memasuki ke kamar dan bersiap diri untuk sholat maghrib. Setelah selesai, seperti biasa, ia melanjutkan dengan bermain boneka dan mainan yang lainnya. Dan ayah pun memasuki kamar Nina dan melihat sekeliling. Menatap Nina, lalu keluar. Nina yang bingung dengan sikap ayahnya hanya terdiam dan merasa ketakutan. Keesokan harinya, ayah Nina memanggil dan memarahinya dengan berkata, "Tingali, kapal pecah," sambil menunjuk kamar. Nina yang tidak memahami hanya terdiam. Ketika di sekolah, Nina masih berpikir dengan kata-kata ayahnya. Sepulang dari sekolah, Nina berlari, melempar tas dan berganti pakaian. Setelah itu, ia pergi untuk bermain. Keesokan harinya, ayah Nina memanggil dan memarahinya dengan berkata, "Tingali, kapal pecah," sembari menunjuk kamarnya. Nina yang kaget pergi ke kamarnya dan menangis. Tidak sampai pada hari itu, Nina terus dimarahi dan kata kapal pecah ini terbayang terus oleh Nina. Pada suatu hari, Nina hanya terdiam di kamar dan mengunci diri karena ketakutan akan amarah ayahnya. Ibu Nina yang menyadari hal itu segera menghampiri Nina lalu mengetuk pintu kamar Nina. Setelah itu Nina keluar dengan sembab di matanya karena ia merasa bahwa ayahnya selalu memarahi dan tidak menyayangi Nina. Dengan kelembutan seorang ibu, Ibu Nina menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan kapal pecah itu ialah suasana kamar Nina yang sangat berantakan dan diibaratkan sebagai kapal yang hancur dan hanya menyisakan serpihannya saja.
Ibu pun bercerita, setiap kali Nina pulang sekolah, Nina melempar tas, kemudian berganti pakaian, tetapi tidak merapikannya lagi. Dan itu membuat kesal ayah Nina. Dan akhirnya Nina pun terkena imbasnya. Ibunya pun berpesan, an-nadhofatul minal iman. Kebersihan teh bagian tina iman. Dan Nina pun hanya mengangguk. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Nina menyimpan tas dengan rapi, kemudian menggantungkan pakaian yang sudah dipakai, serta membereskan kamar yang terlihat berantakan. Sore itu, Nina tidak keluar untuk bermain, akan tetapi mempersiapkan alat tulis dan sebuah kertas. Setelah itu menempelkan di dinding kamarnya. Ayah dan ibu yang sengaja masuk melihat kamar Nina yang sudah bersih dan rapi. Kemudian betapa terkejutnya mereka ketika melihat tulisan yang ditempel di Nina di dinding kamarnya. Tulisannya, an-nadhofatul minal iman. Kebersihan teh bagian tina iman. Dan mereka pun tersenyum kepada Nina. Nah, gimana? Tadi sinopsisnya udah aku bacain nih. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengapa mengambil sinopsis atau judul dari sinopsis yang saya buat. Jadi alasan yang pertama, kapal pecah ini berasal dari pengalaman diri sendiri, based on true story gitu. Dan karena dulu saya memang terkenal nakal. Aku terkenal nakal karena memang kesehariannya itu adalah main, pulang sekolah main gitu. Tanpa melihat keadaan diri, maksudnya melihat kamar kotor, hanya membiarkan saja dan tidak mempedulikan gitu. Nah, mungkin saat itu ayah yang sering kadang keluar masuk kamar, ataupun ibu ataupun siapapun gitu yang lalu lalang ke kamar aku, merasakan kayak ini berantakan terus. Dan mungkin yang namanya seorang ayah ini ingin mendidik seorang anak perempuannya untuk menjadi perempuan yang tidak suka kotor, yang tidak menyukai kotor. Jadi harus bersih. Nah, yang kedua, alasan mengapa mengangkat judul film ini, karena di sini ada salah satu amanat yang sampai sekarang saya ingat, yaitu salah satunya an-nadhofatul minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, karena kata-kata itu jadi membuat kata-kata tersebut seperti sihir. Ketika itu seperti sihir dan merubah aku waktu itu gitu. Jadi seperti itu bagaimana alasan mengapa mengambil judul film atau judul sinopsis yang aku angkat sekarang. Oke, karena tadi udah dibacain, sekarang tentang penokohan. Oke, dalam sinopsis ini tokoh utama ada 3 orang. Yang pertama adalah Nina, kemudian ayah dan ibu. Sebenarnya tokoh utamanya ada 3. Cuma bisa ditambah oleh penokohan yang lain, penokoh pembantu. Jadi seperti teman-temannya Nina atau tetangganya orang tua Nina dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selain penokohan ada pun latar tempat dan waktu. Untuk tempat, karena tadi menyebutkan kamar, berarti harus ada kamar atau ruang tidur, kemudian suasana rumah, kemudian sekolahan dan lapangan. Mungkin latar tempat yang akan digunakan itu ada 4 yang tadi aku sebutin. Kemudian untuk waktu yang
digunakan dalam sinopsis atau cerita ini adalah bisa pagi karena ke sekolah dan jam sekolah, kemudian sore karena pulang sekolah dan Ninanya main gitu. Kemudian ada pun malam kayak gitu. Nah, untuk latar tempat dan latar waktu sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang tadi gaya bahasa yang digunakan seperti tadi yang aku bacain sinopsisnya itu ada bahasa adat ya, maksudnya bahasa Sunda gitu. Karena gaya bahasa yang digunakan dalam film ini atau sinopsis ini ialah dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Jadi tidak mengurangi nilai ketradisionalan atau nilai-nilai adat yang dimiliki. Khususnya untuk aku yang berasal dari suku Sunda, seperti itu. Nah, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih semuanya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.